Pablo Nieto, hubungan Marquez dan Bagnaia bisa memanas dalam perebutan gelar MotoGP 2025. Persaingan di MotoGP musim 2025 diprediksi akan semakin sengit, terutama dengan hadirnya Marc Marquez di tim pabrikan Ducati bersama Francesco Bagnaia. Manajer tim Pertamina Enduro VR46, Pablo Nieto, meyakini bahwa keduanya akan menjadi pesaing utama dalam perburuan gelar juara dunia. Namun, ketegangan di antara mereka bisa meningkat seiring dengan ketatnya persaingan di lintasan. Awal yang harmonis, tapi bagaimana saat persaingan memuncak? Sejak pertama kali diumumkan sebagai rekan setim, banyak yang bertanya-tanya bagaimana hubungan antara Marquez dan Bagnaia akan berkembang. Keduanya adalah pembalap dengan mentalitas juara dan bertarung di tim yang sama bisa menjadi tantangan tersendiri. Selama tes pramusim di Sepang dan Buriram, Marquez dan Bagnaia terlihat kompak dalam mengembangkan Desmosedici GP24. Mereka berdiskusi secara intensif, berbagi masukan terkait mesin, sasis, serta aerofairing. Bahkan baik pembalap asal Spanyol maupun Italia itu sepakat memilih paket teknis yang didasarkan pada motor Ducati tahun sebelumnya. Namun, meskipun hubungan mereka tampak harmonis saat ini, Pablo Nieto mengingatkan bahwa segalanya bisa berubah ketika balapan sesungguhnya dimulai. Dalam sebuah wawancara dengan GP1, ia mengungkapkan pendapatnya mengenai dinamika di dalam tim pabrikan Ducati. Saat ini ada hubungan kepercayaan antara Marquez dan Bagnaia. Itu hal yang wajar di awal musim. Namun, jika mereka berdua bertarung untuk gelar juara dunia, saya yakin hubungan mereka tidak akan setenang sekarang, ujar Nieto. Menurutnya, mempertahankan hubungan baik dalam tim yang sama sangat sulit ketika dua pembalap sedang memperjuangkan sesuatu yang sangat berharga, yakni titel juara dunia MotoGP. Ducati dalam dilema, Tardozzi punya pekerjaan berat. Sebagai tim pabrikan, Ducati kini berada dalam situasi yang unik. Mereka memiliki dua pembalap terbaik di grid yang sama-sama berpotensi menjadi juara dunia. Namun, kondisi ini bisa menjadi pisau bermata dua. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola hubungan antara kedua pembalapnya. Jika persaingan semakin panas, Ducati harus memastikan bahwa tim tidak terpecah, seperti yang pernah terjadi di masa lalu antara pembalap dalam satu tim. Pablo Nieto pun menyoroti hal ini. Saya tidak ingin berada di posisi Davide Tardozzi. Meskipun di satu sisi itu adalah posisi yang menyenangkan karena Anda memiliki dua pembalap terbaik. Namun, mengelola dua pembalap yang sama-sama mengincar gelar bukanlah hal yang mudah. Nieto menambahkan bahwa dia ingin mengalami situasi serupa dengan timnya sendiri di VR46. Saya berharap kami memiliki masalah seperti ini dengan Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Ini tentang bagaimana menangani situasi tersebut dengan cara terbaik, katanya. Marquez dan Bagnaia, siapa yang lebih diunggulkan? Dalam wawancara tersebut, Pablo Nieto juga memberikan pandangannya mengenai Marc Marquez dan Francesco Bagnaia secara individual. Saya tidak pernah bekerja langsung dengan Marquez, tapi saya tahu dia dari luar. Dia adalah pembalap yang sangat kuat dan memiliki mentalitas juara. Tahun ini, dia akan menjadi salah satu kandidat utama untuk gelar juara dunia, ungkapnya. Sementara itu, mengenai Bagnaia, Nieto menilai bahwa sang juara bertahan memiliki keunggulan dari sisi kepercayaan diri. Pecco harus terus seperti ini. Dia memiliki keyakinan yang luar biasa terhadap dirinya sendiri, dan itu adalah faktor pembeda bagi seorang pembalap di level tertinggi. Tentu saja akan ada momen baik dan buruk, tapi saya yakin dia bisa mempertahankan gelarnya tahun ini. Dengan keduanya memiliki ambisi besar untuk menjadi juara, bukan tidak mungkin akan ada gesekan di antara mereka sepanjang musim. VR46 dan kemungkinan merekrut Pedro Acosta. Selain membahas persaingan di Ducati, Nieto juga menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan VR46 merekrut Pedro Acosta jika situasi di KTM semakin rumit. Belakangan ini, muncul kabar bahwa pembalap muda Spanyol itu mungkin akan mencari tim baru jika KTM tidak bisa memberinya motor yang kompetitif. Mengingat hubungan baiknya dengan Valentino Rossi, beberapa pihak berpendapat bahwa Acosta bisa saja bergabung dengan VR46 di masa depan. Namun, Nieto enggan berspekulasi lebih jauh. Anda seharusnya menanyakan hal itu kepada Gigi Dal Igna, bukan kepada saya. Tapi untuk saat ini, kami masih fokus dengan dua pembalap kami. Saya yakin mereka bisa tampil luar biasa musim ini, katanya. Masa depan VR46 terbuka untuk perubahan?
Salah satu aspek menarik dari tim VR46 adalah komitmennya dalam mengembangkan talenta muda Italia. Sejak berdiri, tim ini telah menjadi batu loncatan bagi pembalap-pembalap jebolan Akademi VR46, seperti Bagnaia, Morbidelli, dan Bezzecchi. Namun, apakah mereka akan tetap mempertahankan filosofi ini di masa depan? Nieto menyatakan bahwa timnya tetap terbuka terhadap perubahan. Proyek ini memang lahir untuk membawa pembalap muda Italia dari kejuaraan nasional ke MotoGP. Sampai sekarang, kami telah berhasil. Tapi apakah kami akan membuka pintu bagi pembalap dari luar Italia? Mengapa tidak? Saya rasa menutup diri terhadap kemungkinan lain adalah sebuah kesalahan, pungkasnya. Kesimpulan, musim 2025 dipastikan akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Dengan Marquez dan Bagnaia berbagi garasi yang sama, persaingan internal di Ducati bisa menjadi cerita utama sepanjang tahun. Bagi Ducati, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan di antara kedua pembalapnya tanpa merusak dinamika tim. Sementara bagi VR46, masa depan mereka mungkin akan lebih fleksibel dalam mencari talenta terbaik, tidak hanya dari Italia, tetapi juga dari seluruh dunia. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menyajikan aksi yang lebih mendebarkan dan drama yang semakin intens.